Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Saputra, Prodi Teknik Industri kelas 10. Pada video kali ini, pembahasan banjir di Pulau Sumatera. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Hampir setiap tahun berbagai wilayah di Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Lampung mengalami banjir dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya banjir di Pulau Sumatera disebabkan oleh kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Dari sisi alam, curah hujan yang tinggi terutama pada musim hujan menyebabkan debit air sungai meningkat secara drastis. Banyak sungai di Pulau Sumatera seperti Sungai Musi, Batanghari, dan Alas yang meluap karena tidak mampu menampung volume air yang berlebihan. Deforestasi mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa diserap oleh tanah. Selain itu, sistem drainase yang buruk dan juga kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan membuat potensi terjadinya banjir itu semakin besar. Kemudian, dampak banjir bagi masyarakat. Dampak banjir dapat dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Bahkan rumah warga yang terendam, lahan pertanian rusak, ternak mati, dan aktivitas ekonomi terhenti. Banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dari sisi kesehatan, banjir memicu munculnya berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Setelah itu, banjir juga menimbulkan trauma secara psikologis bagi korban, terutama mereka yang mengungsi dalam waktu lama dengan kondisi yang serba terbatas. Kritik terhadap pemerintah dalam menangani banjir. Meskipun banjir bencana yang sering terjadi tiap tahun, penanganan yang dilakukan pemerintah masih terkesan reaktif dan kurang berkelanjutan. Pemerintah seringkali bergerak setelah banjir terjadi, sementara upaya pencegahan panjang masih minim. Salah satu kritik utama adalah kurangnya pengawasan terhadap ahli fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Bagi izin pembukaan lahan yang telah dikeluarkan mesti berpotensi merusak ekosistem dan meningkatkan resiko banjir. Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan juga dinilai belum tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pembangunan tanggul masih belum rata dan kurang optimal. Di beberapa daerah, proyek-proyek tersebut terkesan lambat, bahkan terhenti tanpa kejelasan. Akibatnya, masyarakat kembali menjadi korban banjir setiap tahun di lokasi yang sama. Dalam hal penyaluran bantuan, pemerintah kerap kali dikritik karena lambatnya distribusi logistik dan bantuan sosial ke daerah terdampak, terutama wilayah yang sulit dijangkau. Koordinasi antar instansi
yang kurang efektif menyebabkan bantuan tidak segera sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita sebagai masyarakat mengharapkan untuk kedepannya pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan mitigasi bencana secara serius dan berkelanjutan. Penataan tata ruang yang berbasis lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, serta rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Keterlibatan masyarakat, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting agar penanggulangan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dengan cara menyuarakan kritik yang membangun, melakukan kajian ilmiah, serta ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan bencana banjir di Pulau Sumatera dapat diminimalkan dampaknya di masa yang akan mendatang. Sebelum menutup video ini, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Semoga para korban yang terdampak diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesehatan dalam menghadapi cobaan ini. Kami juga mendoakan agar para korban yang kehilangan anggota keluarganya diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi keteguhan hati. Semoga seluruh pihak yang terlibat diberikan kelancaran dalam proses penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Sekian dari saya, Hendri Bagus Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.